Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada siang hari ini seperti biasa kita bisa hadir kembali pada majelis ini. Insyaallah kita akan lanjutkan masih pada syarah hadis yang ketiga. Pada pertemuan bulan lalu kita sudah membahas secara global tentang hadis yang ketiga, yaitu Islam dibangun atas 5 hal. Sekarang kita akan masuk per bagian, yaitu bagian yang pertama tentang 2 kalimat syahadat. Apakah kedudukan di dalam Islam? Yang langsung saja kita lihat di depan, dia merupakan pintu gerbang masuk Islam. Madkhalun ilal Islam. Tapi ini hanya berlaku untuk mereka-mereka yang ketika memasuki usia akil balik, agama fitrah mereka dirubah oleh orang tuanya sehingga mereka kembali kepada Islam. Istilah yang paling pas, kembali kepada Islam, bukan masuk Islam. Karena kita meyakini sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir semuanya dalam keadaan fitrah. Fitrah, kata Imam Ibn Hajar dan juga Imam Nawawi, kalau dikaitkan dengan kelahiran seorang anak, fitrah artinya adalah Islam. Jadi setiap bayi yang lahir, mereka semua Muslim. Fa'abawahu yuhawidani, maka nanti ayahnya lah yang membuatnya dia berubah menjadi Yahudi, awi Nasirani, atau menjadi Nasrani, awi Majisani, atau menjadi Majusi. Sekali lagi, madkhal ilal Islam, syahadat merupakan gerbang masuk Islam. Ini untuk berlaku yang mereka ketika usia akil balik dan seterusnya dirubah agamanya oleh orang tua. Tapi kalau kita yang sejak lahir sudah Muslim, dilahirkan di keluarga yang juga Muslim, kita tidak usah lagi syahadat ulang. Kalau seandainya ada sebuah pengajian meminta anggota pengajiannya disuruh syahadat ulang, seolah-olah sebelum kita masuk pengajian tersebut kita adalah kafir, maka ini pengajian mesti kita pertanyakan. Apa dasarnya dia menyuruh kita untuk syahadat ulang, yang seolah-olah kalau kita belum masuk ke kelompoknya kita bukan seorang Muslim. Baik, ini yang pertama, pintu gerbang masuk Islam. Dan ini jika diucapkan secara sadar dan tidak terpaksa, bukan karena faktor kepura-puraan. Apalagi mengucapkan syahadat dalam rangka untuk menikahi gadis-gadis muslimah. Karena kalau mengucapkannya karena faktor keterpaksaan sesuai dengan kaidah fikih, al-umuru bimaqasidiha, menilai perbuatan seseorang tergantung maksud-maksudnya. Bagian ini sudah pernah kita bahas dalam hadis yang pertama, bahwasanya niat seseorang itu menjadi hal yang paling utama. Walaupun secara zahir dia sedang bersyahadat, tapi di hatinya tak berniat ingin masuk Islam, hakikatnya dia belum masuk Islam. Baik, langsung masuk yang kedua, dia merupakan al-ismah, pelindung. Jadi siapapun orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat secara sadar dan tak terpaksa tadi, walaupun 1 detik yang lalu atau beberapa detik yang lalu, maka sejak saat itu hak-hak dan kewajibannya sama dengan kita semua. Terlindung darahnya, terlindung kehormatannya, dan seterusnya. Sebagaimana hadis yang riwayat Imam Bukhari ketika Rasul mengatakan, umirtu liuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamus shalah wa yu'tiyaz zakah faman fa'ala dzalika faqad asamu dima'ahu wa amaluhu minni. Aku diperintahkan untuk mengajak manusia agar mereka bersyahadat, kemudian mereka sholat, kemudian mereka zakat. Kalau mereka sudah melakukan hal ini semua, faqad asamu dima'ahum wa amwalahum, maka darah mereka dan harta mereka terjaga, nggak boleh diganggu, nggak boleh ditumpahkan, nggak boleh diambil hartanya.
illa bihaqqil Islam, kecuali ada hak Islam yang mereka langgar. Kalau ada hak Islam yang mereka langgar, barulah harta mereka atau darah mereka boleh diambil oleh pemerintah. Saya ambil contoh, ketika ada seorang muslim, dia mengaku muslim tetapi tidak pernah berzakat, padahal dia sudah pantas berzakat, tidak ada hutang, nisab harta juga sudah sampai grade minimalnya, tapi dia tidak pernah berzakat, yang begini ada hak Islam dilanggar, ya illa bihaqqil Islam, kata Nabi. Jika ada hak Islam yang dia langgar, maka boleh diambil. Dan Imam Ibn Hazm mengatakan, negara boleh mengambil paksa jika ada seorang muslim yang sudah layak berzakat tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya. Dan ini juga pendapat para imam mazhab, bahkan ada yang lebih keras dari ini seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i, bahwasanya orang yang tidak berzakat padahal sudah layak zakat bukan hanya diambil hartanya secara paksa yang nilai zakatnya, tapi juga diambil dendanya sebagai hukumannya. Karena hakikatnya ketika orang tak bayar zakat, ya dia sama juga telah menahan hak fakir miskin yang Allah titipkan melalui dirinya. Ya, posisi kita terhadap harta kita itu mirip seperti juru parkir terhadap mobil atau motor. Motor atau mobil parkir, juru parkir fungsinya hanya dua, ngatur dan mengamankan, bukan pemilik. Begitu yang punya datang dia ngambil mobil atau motornya, si juru parkir tidak boleh marah, dia harus merelakannya, karena memang tugas dia adalah mengatur dan menjaganya. Begitu pula posisi kita terhadap harta kita. Ketika yang punya katakan keluarkan zakatnya, ketika Allah katakan keluarkan sedekahnya, maka kita tidak boleh menahannya. Ternyata kita menahannya, maka kata para imam kaum muslimin, orang yang begini boleh dipaksa hartanya. Apa dalil mereka? Dua dalil. Yaitu dalam Al-Quran dikatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Wahai Muhammad, ambillah dari mereka harta zakat mereka. Di sini Rasulullah yang pada posisi sebagai kepala negara disuruh oleh Allah untuk ambil zakat mereka. Sehingga dari ayat ini umumnya para fuqaha mengatakan bahwa yang namanya ambil zakat pada prinsipnya adalah kewajiban negara, orang-orang yang ditunjuk oleh negara. Tetapi hari ini untuk di Indonesia apalagi itu mustahil, karena jumlah penduduk yang sudah 200 juta lebih, ditambah lagi mohon maaf barangkali tingkat kepercayaan kita yang kurang begitu percaya dengan orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, cukup banyak yang bikin ambil zakat swasta. Ada Robert Wafa, ada apalagi ada PKPU, ada rumah zakat dan seterusnya. Ya, kita pandang ini bagian dari ta'awun, saling tolong menolong. Kemudian alasan kedua adalah kasus Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya ada kelompok muslim, ngakunya muslim, mereka sholat tapi tidak zakat. Bahkan mereka secara masif, kompak tidak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar pun berkata, wallahi la uqatilanna man farqa baina shalah was zakah. Demi Allah akan aku perangi orang yang tidak zakat walaupun dia sholat. Antara zakat dan sholat digabung dalam Al-Quran di 80-an ayat lebih. Ternyata ada orang yang hanya sholat tanpa zakat. Maka sekali lagi, ini contoh ada hak Islam yang mereka langgar, boleh diambil hartanya. Atau ketika mereka membunuh, seorang muslim membunuh, maka ini hak Islam dilanggar, maka dia kisos, darahnya dialirkan. Ini yang kedua, pelindung. Yang ketiga, dia merupakan intisari agama Islam. 2 kalimat syahadat, al-khulasah ta'alimil Islam, merupakan intisari 2 kalimat syahadat. Kita lihat 2 kalimat itu, la ilaha illallah, artinya ibadah kita karena Allah, untuk Allah, dan dari Allah perintahnya. Maka ya tidak dibenarkan beribadah kecuali dengan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Tapi bagaimana cara ibadahnya? Allah hanya mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Tetapi bagaimana cara mengibadahinya? Bagaimana caranya? Kan nggak mungkin kita ngarang sendiri. Maka kalimat yang kedua, Muhammad Rasulullah, ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Makanya dikatakan dalam Al-Quran juga, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di sisi inilah bahwasanya ibadah itu lillah, ya, untuk Allah, fillah, di jalan Allah, dan juga karena Allah kita melakukannya. Tapi metodologinya maka kita tidak Rasul, mengikuti Rasulullah. Maka dua hal ini nggak bisa dipisahkan.
Karena dua hal ini pula lah yang membuat Abu Jahal menolak masuk Islam. Kalau sekedar la ilaha illallah dia siap, tapi begitu Muhammad Rasulullah dia menolak. Sebab ketika dua-duanya diucapkan muslimlah dia, maka posisi dia dengan para budaknya sendiri sama. Karena di mata Islam ya bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu takwa, bukan karena posisi ekonomi, jabatan dan seterusnya. Dan Abu Jahal faham kalau dia mengucapkan dua kalimat itu, posisi dia sebagai tokoh masyarakat menjadi sama dengan para budaknya sendiri. Dia tidak mau. Dia menolak syahadat bukan karena bodoh terhadap syahadat, dia menolak syahadat karena faktor berilmu terhadap syahadat. Jadi tidak selalu orang berilmu itu, tidak selalu orang pintar itu lantas selalu berbanding lurus dengan hidayah. Cukup banyak orang yang paham agama, tapi belum tentu tingkah laku sesuai dengan agama yang dia pahami itu. Orientalis berilmu tentang Islam dia jago, tapi mereka musuh Islam. Oleh karena itu sekali lagi tidak selalu sama dan seiring antara ilmu dengan hidayah. Kemudian yang keempat, dia fondasi bagi perubahan, asasul inqilab bagi fardian, pribadi, perorangan, contoh seperti Umar bin Khattab, atau ijtimaiyan atau masyarakat. Dan saya lihat tidak ada kalimat yang mampu merubah masyarakat se-revolusioner dua kalimat syahadat. Orang Eropa boleh membanggakan revolusi Prancis, Inggris atau industri yang mereka miliki, tapi kondisioningnya satu abad namanya. Tapi umat Islam dengan dua kalimat syahadat tidak usah lama-lama, hanya 22 tahun lebih, sedikit saja sudah mampu merubah manusia yang tadinya minazulumat ila nur. Kita ambil contoh perubahan dua kalimat syahadat ini. Ya, saya ambil contoh dua aja, nggak usah banyak-banyak. Pertama untuk kaum wanita. Ketika Islam belum sampai, belum ada pada masa itu di Arab Jahiliyah, maka jika ada orang yang punya anak perempuan, mereka malu dan tidak bangga, karena mereka akan dianggap tidak memiliki generasi pertarung yang berjuang, karena mereka sering perang antar suku. Bahkan di antara sahabat Nabi ketika masih jahiliyah, ada yang memendam, mengubur hidup anak-anaknya sendiri, anak perempuan sendiri. Dia dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ketika Islam datang, maka perempuan mendapatkan banyak hak yang dahulu mereka akan dapatkan. Pertama, waris. Waris, betul, perempuan setengah dari kaum laki-laki. Kalau kita pembandingnya dengan laki-laki, maka seakan-akan memang tidak adil. Tapi kalau pembandingnya dengan agama lain, jauh dari keadilan. Maksud saya jauh lebih adil. Ya, ketika sebelum Islam datang, perempuan tidak mendapatkan warisan. Bahkan dahulu kalau ada seorang istri meninggal, maaf, suami meninggal, si istrinya secara otomatis menjadi milik iparnya. Milik iparnya. Itu kalau iparnya satu, kalau iparnya dua bisa datang ipar merebutin si perempuan itu. Nah, setelah Islam datang ini nggak boleh terjadi kecuali dengan akad nikah yang sah. Orang kampung bilang turun ranjang istilahnya. Kemudian kenapa perempuan setengah bagian kaum laki-laki secara warisnya, angka warisnya? Karena memang tanggung jawab laki-laki jelas berbeda dengan perempuan. Kalau seandainya perempuan nganggur, orang ngomongin juga nggak terlalu, Pak Haji itu anaknya Fatimah kok nganggur, biarin nanti dibawa lakinya, kan begitu biasanya. Sekarang kita balik, Pak Haji itu somat nganggur, biarin tadi mau bininya, kan gak enak dengannya. Oleh karena itu, karena perbedaan inilah akhirnya maka wajar laki-laki dapat lebih, karena memang tanggung jawab dan tugas lebih banyak dibanding perempuan. Lalu kemudian pada masa abad-abad 18-19 di Itali, sebagaimana dikabarkan di Tabulin Fikri, masih ada seorang ayah ketika meninggal, isi warisannya adalah anak yang gadis dijual. Di Eropa masih kayak begitu, tapi dalam Islam perempuan sudah dibebaskan sejak 14-15 abad yang lalu. Maka Rasul mengatakan, ya khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bagus akhlaknya kepada istrinya, dan aku adalah yang paling bagus akhlaknya kepada seorang istri. Nah, ini pemulihan terhadap perempuan. Lalu kemudian Nabi juga mengatakan, ini buat bapak-bapak yang sudah punya anak perempuan, ya kabar gembira dari Nabi, man kana lahu thalathatin banat, barang siapa yang punya 3 anak perempuan, ya thumma yunfiknahunna, kemudian diurus, dinafkahi dengan baik itu anak perempuan, ya atau anak perempuannya, illa waqahullah aminar, melainkan perilakunya itu si orang tua itu akan mendapatkan waqahu wikoyah, tameng aminar dari api neraka. Jadi seorang
orang tua punya anak perempuan 3 diurus dengan baik, itu menjadi sebab dia terhindar dari api neraka. Yang kayak begini nggak ada buat anak laki-laki, anak perempuan ada. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, anak perempuan saya cuma 2. Maka Nabi pun mengambil 2 juga. Jadi buat yang 2 yang ada kabar juga 2 juga. Lalu yang punya anak perempuan 1 nanya, saya 1 yang soal perempuannya. Nabi pun diam. Diamnya Nabi tanda apa? Setuju atau nolak? Takrir dalam ilmu hadis, setuju. Jadi 1 juga. Dan ini tidak berlaku untuk anak laki-laki, anak perempuan. Lalu kemudian ya Rasulullah SAW juga pernah bilang kepada kita para pemuda yang masih muda atau yang bertua tapi masa muda juga nggak apa-apa. Ya, di mana Rasul mengatakan falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Berbaktilah kepada ibumu karena surga di bawah telapak kaki ibu, kaki bapak tidak. Ya, maksud saya adalah ini punya apa? Yaitu pengabdian seorang anak kepada ibunya itu sangat dekat bagi menuju surga. Makanya orang kampung sering bilang kartis surganya anak ada pada ibunya, kartis surganya istri ada pada suaminya. Baik, ya ini kalau contoh pertama perubahan asasul inqilabi di luar Islam secara sosial. Perubahan yang kedua contohnya adalah masalah penghilangan atau penghapusan budak. Betul di dalam Islam perbudakan gak langsung dihapuskan karena dia merupakan sistem sosial dan ekonomi yang paling kuat pada masa itu. Kalau seandainya dihapuskan secara serta-merta, goncanglah mereka. Maka Islam datang menghapuskan secara tadarus bertahap. Ya. Dengan cara apa? Pertama, di antaranya kebiasaan para sahabat Nabi, ya, di mana oleh Nabi diiming-imingi untuk membebaskan budak dengan pahala yang sangat banyak. Atau misalnya ada sahabat Nabi yang bikin kesalahan, maka di antara cara dia keluar atau tobat dari kesalahan dengan membebaskan budak. Contoh kayak misalnya seorang suami yang berkata kepada istrinya zihar, ya, apa zihar? Seorang suami berkata kepada istrinya, engkau seperti ibu saya di rumah, engkau seperti ibu saya di rumah, itu zihar. Dampaknya adalah mereka tidak boleh saling hubungan. Nah, di antara cara untuk ya bebas dari itu semua melakukan 3 hal. Yang pertama, ya syahraini mutatabi'aini, si laki-laki itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau misalnya kalau dia nggak mampu, maka dia yang kedua fatahriru raqabati, membebaskan budak. Kalau misalnya kalau dia nggak mampu juga fa'id amasitina miskinah, memberikan makanan 60 fakir miskin. Ini contoh cara Islam membebaskan budak, menghilangkan perbudakan secara bertahap. Sekarang kita lihat di luar negeri, di koran Tempo itu cukup lama, tahun 2000 pertengahan itu diberitakan bahwasanya di Brazil masih ada perbudakan tahun 60-an, alias 50 tahun lalu di sana masih ada perbudakan. Tapi Islam secara perlahan tapi pasti perbudakan hilang dan belasan abad yang lalu. Terlepas akhirnya kita lihat ada kasus-kasus, ada TKW kita yang diperlakukan zalim, misalnya di Saudi, ya kita tidaklah mengartikan bahwa telah diperbudak di sana, tidak. Mungkin ini kasus-kasus saja. Dan menilai sesuatu kalau kasus nggak adil. Kita harus menilai secara nilai ideologi yang dianut, bukan dari kasusnya. Baik, kemudian yang terakhir, keutamaan yang agung. Ini kedudukan 20 syahid terakhir, fadilah azimah. Dan Nabi sudah bilang tegas-tegas, ya, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Makanya kalau kita punya orang tua atau saudara yang lagi sakaratul maut menjelang wafatnya, talkinkan dengan la ilaha illallah. Sesuai dengan hadis sahih Muslim, Nabi bilang, laqimu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang menjelang mati di hadapan kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi berkata yang baik-baik, termasuk yang tadi mentalkinkan, talkin mendiktekan kalimat la ilaha illallah. Dan Rasul menjamin dengan kalimat tadi, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ini fadilah azimah. Bukan hanya di akhir hayatnya, yang sudah bersyahadat lalu puluhan tahun dia hidup, selama dia tidak melakukan kesyirikan, syirik akbar, maka selama itu pula dia masih ahli tauhid. Selama itu pula, walaupun dia punya dosa besar, dosa besar itu tak membuat dia abadi di neraka. Tidak. Nah, Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Ini kebangetan surga nggak mau. Sehingga Rasul ditanya, man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang nggak mau? Nabi menjawab, man ata'ani dakhala jannah. Yang taat kepadaku surga. Wa man asani, yang maksiat kepadaku faqad aba, itulah yang mau.
Tetapi penolakan terhadap Nabi ini kan ada dua model. Ada yang dosa besar, itu kesyirikan. Ada yang tidak sampai syirik, dosa besar. Saya ambil contoh ya, ayat yang berbunyi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya. Adapun selain syirik masih Dia ampuni bagi yang Dia kehendaki. Oleh karena itu kalimat ini, kalimat yang kedua, selain dosa syirik masih akan Allah ampuni bagi yang Dia kehendaki. Ini artinya tahta masyiatillah, di bawah maunya Allah. Kalau Allah mau, itu orang akan Allah surgakan langsung sesuai dengan luas rahmat dan rahimnya. Kalau Allah mau, Allah akan siksa dia dulu sesuai dengan kadar kesalahannya, lalu disurgakan sesuai dengan kesempurnaan keadilannya. Kenapa Allah punya neraka, menciptakan neraka? Karena Allah Maha Adil. Makanya orang yang pengen dihukum disebut diadil. Kalau ada yang mengatakan, katanya Allah masih penyayang, kok nyiptain neraka sih? Karena Allah Maha Adil, itu jawabannya. Kalau seandainya orang soleh dan orang salah surga juga, nanti orang soleh akan protes. Kalau seandainya ahli tauhid dengan ahli syirik juga disurgakan semua bareng-bareng, di mana letak keadilan Allah? Karena Allah Maha Adil menciptakan neraka. Baik, ya ini yang pertama. Kemudian kita masuk di yang kedua, yaitu sholat. Sholat yang dimaksud dalam hadis yang kita bahas ini tentu sholat yang 5. Dan kewajiban sholat 5 waktu adalah ijma. Ya, memang ada sebagian ulama kita yang menambahkan sholat wajib bukan 5. Ya, ada yang nambahin witir, dan kita lihat di sini. Wa ma dzahaba ilaihi Abu Hanifah min wujubil witri fa madhhabu dhaifun. Adapun yang menjadi pendapat Imam Abu Hanifah bahwa sholat witir juga wajib adalah pendapat yang lemah. Qala Ibnu Munzir memberikan komentar, la a'lamu ahadan wa afaqa Abu Hanifah fi hada. Aku tidak ketahui adanya satu orang pun yang sepakat dengan Abu Hanifah dalam masalah ini. Jadi seolah-olah Imam Abu Hanifah berpendapat sendirian ketika meyakini atau berpendapat sholat witir itu wajib. Oleh karena itu kalau kita ketemu saudara kita orang Turki, dia selalu sholat witir tolong dimaklumi karena di Turki itu mazhab fikihnya adalah Hanafi. Baik, jadi yang kita bahas di dalam hadis ini adalah sholat yang 5 itu. Nah, sholat diwajibkan ketika Isra Mi'raj, tapi ya kapankah Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj, ya orang sepakat terjadi di Al-Quran diceritakan, di hadis juga diceritakan. Tetapi tentang kapankah hari H Isra Mi'raj, ya menurut tukang kalender 27 Rajab itu tukang kalender yang bikin kalender. Tetapi kata para ulama sejarawan tidak ada kata sepakat. Kita lihat. Wa qad ruwiya annahu fi syahri Rajab hawaditsun 'azimatun wa lam yasih syai'un min dzalik. Telah diriwayatkan bahwa di bulan Rajab katanya banyak terjadi peristiwa-peristiwa agung, peristiwa-peristiwa besar. Walam yasih syai'un min dzalik, tetapi tak ada satupun yang valid, tidak ada satupun yang autentik berita itu dari Nabi. Wa ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida fi awwal lailatin minhu. Bahkan diriwayatkan katanya Nabi pun lahirnya di malam pertama bulan Rajab. Coba kan beda sama orang kita. Di kita muludan kapan muludan? 12 Rabiul Awal. Ini disebutkan bahwa Nabi dilahirkan pada malam pertama Rajab, kan lain kan, nggak kompak mau tukang kalender. Ya. Apalagi wa annahu bu'itsa fi 27 minhu. Bahkan katanya Nabi diutus menjadi seorang rasul pada malam ke-27 Rajab. 27 Rajab yang kata kita Isra Mi'raj di negeri ini, ternyata itulah hari di mana Rasul diutus menjadi seorang nabi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya dulu, ya, titik tolak bahwa seorang pemuda bernama Muhammad jadi seorang rasul itu kapan peristiwanya? Ketika peristiwa apa? Peristiwa turunnya ya wahyu pertama kan, surat ya, Al-Alaq, Iqra. Nah kita tahu dalam Al-Quran diinformasikan turunnya Al-Quran itu pada bulan apa? Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi ini nih yang mengatakan bahwa Nabi diangkat jadi seorang Rasul di bulan Rajab itu terkoreksi dengan berita dari Al-Quran sendiri. Bahwa Al-Quran turunnya di bulan Ramadan, bukan di bulan Rajab. Wakila ada yang bilang fil khamis wal 20 tanggal 25 Rajab. Lalu dikasih komentar oleh Ibnu Rajab, wala yasihu syai'un min dzalik, semuanya hadis sahih ini. Wa ruwiya bi isnadin la yasihu anil Qasim bin Muhammad,
Dan ada riwayat juga dari Qasim bin Muhammad, cucunya Abu Bakar As-Siddiq, dengan sanad yang juga tidak sahih. Sanad jalur penceritaan yang juga tidak valid. Annal Isra bin Nabi, bahwasanya Isra Mi'rajnya Nabi alaihi salatu wassalam kana fi 27 min Rajab. Katanya terjadinya di bulan Rajab tanggal 27. Tapi dikasih kebenaran tadi bi isnadin la yasih, tidak sahih itu. Wa ankara dzalik, telah diingkarkan hal itu ya Ibrahim Al-Harbi oleh Ibrahim Al-Harbi wa ghairu dan yang selainnya. Baik, jadi ternyata 27 Rajab sebagai Isra Mi'raj masih debatable dan kebanyakan mengingkari. Tapi kan udah terlanjur, udah kabur di kita 27 Rajab dari Isra Mi'raj, ya sudahlah. Nah, saya berpikir gini, kenapa kalau masalah tanggal-tanggal gak ada yang kata sepakat? Bukan hanya Isra Mi'raj sebenarnya, tanggal Rasul lahir saja nggak ada kata sepakat. Yang kata tanggal, tahunnya pun belum sepakat. Kalau hari sepakat, Senin. Karena Nabi yang bilang, Nabi wafat Senin, kata Aisyah dalam hadis Sahih Muslim. Tapi tanggal berapakah itu, tahun berapa itu juga nggak sepakat. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah memang itu nggak penting. Yang penting adalah hikmah dari peristiwanya, bukan tanggal-tanggalnya. Ya, karena kalau di sejarah sekolahan kan tanggal mau ditanyain. Yang penting kan peristiwanya. Dan sebenarnya ini bukan hanya kebiasaan orang Arab zaman dulu, kita juga begitu. Silakan bapak ibu nanya kepada orang tuanya atau kakek-kakeknya. Oke, Om, Nek, dulu lahir kapan? Mereka nggak jawab tanggal, jawab peristiwa. Dulu empong lahir kereta belum ada. Itu jawabannya biasanya. Karena budaya mencatat itu, ya bagi zaman dulu itu belum, apalagi akte belum ada begitu. Maka itu saya katakan tadi bahwasanya yang paling penting dari peristiwa ini atau sejarah ini bukanlah tanggal kejadiannya, tetapi keimanan terhadap peristiwanya dan apa hikmah di balik peristiwanya. Baik, untuk sholat dia posisinya sangat agung karena dia satu-satunya ibadah yang diwajibkan ketika Nabi di langit. Haji, zakat, puasa ketika Nabi di dunia di muka bumi, tapi sholat diwajibkan ketika Rasulullah SAW di langit. Peristiwa Isra Mi'raj. Oleh karena itu orang yang meninggalkan sholat seakan-akan menjadi pembatas pembeda Islam dan non-Islam. Kita lihat di sini. Inna awwalan ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholat. Ya, sesungguhnya yang paling pertama diperiksa dari seorang hamba pada hari kiamat adalah ya sholatnya dulu. Fa in sholahat faqad aflaha anja. Kalau sholatnya bagus maka dia telah sukses dan telah selamat. Ya, wa in fasadat ya faqad khaba wa khusir. Kalau dia jelek sholatnya maka dia telah merugi dan menyesal. Ya. Kemudian ya baina rajul wa baina syirki wal kufr tarkus shalah. Pembatas seorang laki-laki antara syirik dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi sholatlah yang menjadi penilai buat para sahabat Nabi zaman dulu. Seseorang itu muslim atau bukan dari sholatnya zaman dulu. Untuk kita Pak, kaum laki-laki, sholat subuh menurut Umar bin Khattab menjadi pembeda antara mukmin atau munafik. Kalau sholat subuhnya kaum laki-laki, ya orang di rumah terus nggak pernah di masjid. Pada zaman Umar bin Khattab itu menjadi pembeda dia munafik atau mukmin. Nah itu kalau standar Umar dipakai zaman sekarang kira-kira apa terjadi? Nah, ya, banyak yang dulu munafik jadi. Walaupun ini standarnya memang saya rasa perlu di breakdown lagi apakah sama standar. Tapi yang jelas ya bahwasanya sholat di masjid buat kaum laki-laki ya cukup banyak ulama yang mewajibkan. Karena saya rasa cukup aneh ketika kita ya nggak punya masjid, ribut pengen punya masjid. Udah jadi masjid ribut lagi siapa yang menuhin? Ya kita yang menuhin harusnya. Ya, apalagi yang diributkan bukan masalah siapa yang menuhin, mau pakai gaya apa? Gaya NU atau gaya Muhammadiyah? Ya, baik. Kemudian al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah wa man tarakaha faqad kafar. Ini hadis yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam fatwa beliau tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat walaupun sekali. Ya, jadi perjanjian antara kita dan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan maka dia adalah kafir. Ini Nabi bilang begitu. Ya. Baik, ya. Kemudian zakat, ya, dia digandeng dengan sholat sebanyak 82 ayat. Az-zakat artinya taharah, suci. Jadi orang bayar zakat itu mensucikan dirinya. Nah saya nanya dulu, mensucikan dirinya atau mensucikan hartanya? Az-zakat artinya at-taharah, suci. Juga bisa bermakna zakat itu an-nama, ya, an-nama itu berkembang. Berarti nggak ada orang jatuh miskin gara-gara zakat, terus mulai berkembang. Ya paling tidak barokah, berkembang berkahnya.
Berkah itu artinya ziyadatul khair wal manfaat, bertambahnya kebaikan dan manfaat. Secara nominal mungkin berkurang, tapi secara manfaat itu langsung bertambah. Ya beberapa tuh ibu-ibu punya anak misalnya udah usia kerja dan dia gaji pertama mungkin belum gede, anggaplah masih 2 juta. Tapi walaupun 2 juta, ya dia udah bisa ngasih ke ibunya. Nah Pak, ini maaf ya saya hanya ngasih 2.000, ya paling buat pulsa 2 kali pakai habis, misalnya. Walaupun 200.000 dia kasih, tapi manfaat. Nah abangnya gajinya 10 juta, kulitnya nauzubillah sama orang tua. Ya walaupun nominalnya besar, nggak berkah. Ini kecil tapi berkah. Nah jadi zakat itu berkembang dan suci. Nah pertanyaannya, apa yang disucikan oleh zakat? Orangnya atau hartanya? Kitanya atau harta kita yang disuciin? Baik, kita lihat ayatnya. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Yang tutahhiruhum, dengan zakat itu kamu membersihkan atau zakihim biha, dan mensucikan mereka. Jadi dibersihin siapa? Hartanya atau orangnya? Orangnya. Ya, jadi yang namanya harta, anggaplah nih kita punya harta di rumah, harta syubhat. Ya, kita keluarin zakatnya. Ya, atau harta yang tidak jelas dari mana datangnya, tapi kita berpegang dia halal, tapi ada keraguan. Lalu kita mengeluarkan zakat atau sedekah. Yang sedang kita bersihkan bukan harta, kitanya dari dosanya. Karena gini, yang namanya kotoran walaupun dihilangkan, yang sedang kita bersihkan bukan kotorannya, tapi benda yang kena kotorannya. Makanya najis ada 2. Ya, ada najis aini, ada najis hukmi. Contoh najis aini, mohon maaf, kotoran. Kita tuh najis aini. Apa najis aini? Najis secara zat memang najis. Kotoran, kencing, ya itu najis aini. Ada najis hukmi. Apa najis hukmi? Benda yang suci tapi kena najis. Celana saya kena najis. Saya bersihin. Ketika saya bersihin, ini yang saya bersihkan apa? Celana saya atau najisnya? Ya sedang saya sucikan, saya bersihkan celana atau najisnya? Celananya. Kenapa? Kalau celana bisa suci, bisa bersih lagi. Tapi najis saya copot gitu, saya lepas kemana-mana, najis tetaplah najis ya. Mau dia nempel di mana tetaplah najis gitu. Maka sama logikanya dengan tadi, yang sedang dibersihkan adalah orangnya. Adapun hartanya bukan dibersihkan tapi dikembangkan dengan zakatnya gitu. Ini definisinya sudah saya jelaskan tadi. Wasumiyat zakah lima yakunu fiha min ar-raja' wal barakah. Disebut zakat karena zakat itu ya darinya bisa diharapkan lahir keberkahan. Wa tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa, wa tanmiyatuha bil khairat, dan juga bisa mengembangkan nilainya dengan kebaikan. Baik. Cukup ya. Ini yang tadi nih yang saya sebutkan bahwa orang yang enggak zakat maka negara akan mengambil secara paksa bahkan dalam dirinya. Amma man imtana'a an adaiha ma'a i'tiqadihi wujubiha. Orang yang enggak zakat menahan hartanya dari zakat walaupun dia meyakini zakat itu aja. Ya, saya yakin zakat wajib. Tapi kenapa Anda enggak zakat? Ya gimana ya, repot cek-cek nyari kasih ke orang. Misal gitu. Ya. Apa katanya? Fa innahu ya'fi. Dia berdosa bi imtina'i, gara-gara menahan harta zakatnya. Duna ayyukharrijahu dzalika anil Islam. Tapi itu orang masih muslim, karena dia masih meyakini kewajibannya. Wa alal hakim, adapun bagi hakim, mahkamah syariah Islam begitu, wajib baginya ayakhudzaha minhu qahran wa yaziruhu. Wajib mengambil paksa itu harta zakat wa yaziruhu, dari hukum takzir. Wala yakhudhu min malihi azidan minhu. Dan jangan diambil dendanya, jangan ada denda. Illa kecuali inda Ahmad wa Syafi'i, menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i fil qadim dalam pendapatnya yang lama, fa innahu yakhudhuha minhu, bahwa juga diambil selain zakatnya dan juga dendanya. Jadi sebagai informasi tambahan bahwa saja bahwa menahan harta zakat kita bukan perbuatan yang biasa saja, itu perbuatan yang luar biasa yang sampai-sampai dikatakan orang tersebut telah berdosa dan negara boleh mengambil paksa bahkan dengan dendanya. Ya baik, ini zakat emas. Nah, hanya saja zakat emas ini sampel aja ya. Zakat emas ulama berbeda pendapat. Apakah zakat emas itu adalah yang disimpan saja, ibu-ibu simpanan misalnya, ataukah yang dipakai oleh kita, oleh si perempuan itu juga dizakati? Ya, menurut Aisyah zakat itu zakat emas
emas itu hanyalah yang disimpan. Yang dipakai dia punya di anting misalnya barang 5 gram, dia nggak kena zakat gitu. Ya. Tapi ulama lain mengatakan zakat yang dipakai pun selama nisabnya udah tercapai minimal 85 gram, maka dia pun juga kena zakat. Ini hadis, ini kisah menjadi sebab dalil ya bahwa zakat emas yang dipakai pun juga kena zakat. Jelas di sana. Datang 2 wanita, di tangan mereka terdapat gelang emas. Berarti kan dipakai, bukan simpan. Maka Nabi bertanya, apakah kalian telah menunaikan zakatnya? Mereka berdua jawab, tidak, atau belum. Lalu beliau berkata, apakah kalian mau Allah akan menggelangkan kalian dari gelang api neraka? Mereka menjawab, tidak mau. Maka Nabi mengatakan, tunaikan zakatnya. Itu yang dipakai, bukan yang di rumah. Ya, ini khilafiyah. Ya, Aisyah berpendapat yang di rumah saja yang disimpan. Tapi kalau yang dipakai udah 85 gram, ya, warna juga. Berarti sekilo dia mereka dipakai. Hikmah zakat yang pertama agar muzaki mampu mengontrol kekayaannya sehingga dia tidak dilalaikan dengan hartanya tersebut. Makanya kata Imam Al-Ghazali, bedanya orang berilmu sama orang berharta adalah kalau orang berharta repot ngurusin harta supaya nggak hilang. Lihat aja bapak-bapak yang baru di motor pasti repot. Dia beli gembok sampai bermacam-macam supaya hilang. Ya, taruh rumah, ya pagar dikunci lagi. Kita repot karena itu. Tapi orang berilmu, ilmulah yang menjaga dirinya. Orang berharta, dia yang harus menjaga hartanya. Didepositkan lah, macam-macam lah, atau diputar lah, diinvestasikan supaya nggak hilang atau curian. Tapi orang berilmu, ilmunya yang menjaga dirinya. Kemudian agar orang berharta itu, agar harta tidak berputar hanya pada orang kaya saja. Perlu saya informasikan bahwa ya para ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan seharusnya zakat yang kita kasih itu berfungsi mengentaskan kemiskinan. Sehingga nilai yang diberikan adalah nilai yang kira-kira cukup buat makan setahun dan usaha. Yang tahun depan membuat si mustahik tidak lagi menjadi mustahik. Mohon maaf, ini kritik kita buat zaman sekarang. Kebanyakan zakat sekarang kan dikasih per amplop tuh, yang isinya paling 30.000. Yang bagi saya ini nggak mengentaskan kemiskinan, malah membentuk mentalitas pengemis. Besok tahun depan dia pasti minta lagi di masjid yang sama. Kalau di masjid yang sama nggak dibagi, pasti dia ngerendeng, marah. Di masjid nggak bagi lagi, jangan-jangan mengganti DKM, ganti kebijakan. Gitu. Ya kenapa? Karena kebiasaan mentalitas pengemis itu terbentuk. Kata Imam Syafi'i, berikanlah dia ya harta zakat yang cukup buat makan setahun bahkan, ya sehingga dengan itu dia bisa berusaha. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau dia tipe orang yang nggak pandai mengelola uang, jangan dikasih uang, tapi mendingan itu uang zakatnya dibelikan barang-barang alat-alat untuk dia bekerja supaya dia bisa mampu usaha dari situ. Pak, ini 1 juta buat Bapak. Mudah-mudahan gara-gara 1 juta ini dari uang zakat Bapak bisa usaha dalam gorengan negara. Nah, dengan demikian dia bisa keluar dari zona sebagai mustahik, justru menjadi muzaki baru tahun depan. Kan begitu harusnya. Tapi sekarang saya lihat tidak begitu. Kebanyakan orang dapat harta zakat seamplop 20.000, 40.000 rebutan gitu. Baik, ini saja. Maaf buat semua, kita belum membahas sampai haji atau sampai apa namanya saum Ramadan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bulan yang akan datang. Aku berdoa dihadap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ditanya. Cukup. Ya. Terkait sholat Ustaz. Jadi bagaimana kalau ada jamaah itu yang pakai kaos pendek? Terus bagian belakangnya itu terlihat. Nah itu apakah yang sholat itu batal atau ada lagi yang bilang yang melihat itu yang batal gitu. Nah itu seperti apa? Ya, baik, bisa pelajaran. Jadi untuk ya orang yang sholat yang akhirnya ya kelihatan auratnya. Ya, yang pertama jika dia dalam keadaan tidak tahu ya baik yang laki maupun perempuan tersingkap auratnya, ya padahal dia sudah pakai pakaian yang standar lah begitu untuk sholat, maka yang begini tidak membuat batal sholatnya karena dia di luar pengetahuan, dia tidak sengaja sesuai dengan ayat la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah jangan salahkan kami kalau kami lupa atau tidak sengaja. Dan Nabi juga bilang rufi'al qalam an thalathin. Ada 3 kelompok manusia yang kesalahannya nggak dianggap salah. Yang pertama al-khata', salah nggak sengaja. Yang kedua an-nisyan, salah karena lupa. Yang ketiga mastukrihu alaih,
orang yang terpaksa atau dipaksa bikin kesalahan, ini juga nggak ada masalah. Maka saya berharap kalau ada kasus kayak gitu kena faktor dia lupa atau nggak sengaja. Tapi yang jenis kedua, dia dalam keadaan tahu, dia tahu auratnya kelihatan, dan dia berasa angin sejuk begitu di belakangnya. Dia tahu tuh yang kayak begini, tapi dia tidak memperbaiki dirinya atau ganti pakaian, maka dia batal. Karena ingat bahwa nutup aurat itu rukunnya sholat. Rukunnya gugur satu, bikin gugur yang lainnya. Kevetok sholatnya oleh satu sama rukunnya. Jadi tergantung orangnya ya. Kalau dia dalam keadaan tahu atau nggak tahu itu beda keadaannya. Ya, ada lain? Ya gimana? Ya. Ada beberapa item zakat yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama yaitu zakat perniagaan. Zakat perniagaan oleh Imam Empat Mazhab dikatakan ada zakat perniagaan itu ada. Bapak jual beli motor, hasil jual belinya boleh zakat, udah keuntungannya nilainya sudah setara lebih dari 85 gram emas. Tapi Imam Ibnu Hazm dan Daud Az-Zahiri mengatakan tidak ada zakat perniagaan. Yang kedua, zakat sayur mayur. Imam Al-Baydawi mengatakan bahwasanya zakat sayur mayur itu ada. Ya, tapi kata Syekh Al-Albani tidak ada zakat sayur mayur, tidak ada. Ya, tidak ada zakat sayur mayur bagi Imam Ibnu Hazm, Siddiq Hasan Khan, tidak ada zakat sayur mayur. Ya, kemudian yang ketiga, zakat profesi yang tadi antum tanyakan. Ya, para ulama kebanyakan mengatakan tidak ada. Tapi ulama kontemporer mereka beristihad zakat profesi ada sesuai dengan keumuman ayat surat Al-Baqarah di awal-awal, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini kalimat ini. Jadi orang beriman adalah mereka membelanjakan apa yang telah kami rezekikan. Membelanjakan maksudnya adalah mengeluarkan zakat, kata para mufassir. Sehingga semua rezeki dari Allah mesti kita zakati. Ini dalilnya, dalil global, dalil umum. Siapakah mereka yang pertama kali punya pendapat kayak gini? Yang pertama adalah ya Syekh Abu Zahra, Syekh Yusuf Musa, terus para ulama Mesir, lalu diikuti oleh murid-murid mereka, di antaranya Yusuf Al-Qaradawi, Habis Dahulu, dan kemudian cukup banyak di Indonesia yang mengikutinya. Walhasil itu khilafiyah sebagaimana yang lainnya. Bagi saya dalam masalah ini ada atau tidaknya zakat profesi, zakat sayur mayur, zakat hijau, maka kita praktekkan sejauh yang kita yakini itu ada. Buat bapak ibu yang meyakini itu ada, silakan praktekkan dan keluarkan zakat. Bagi yang tidak meyakini, mengikuti fatwa ulama yang tidak mengatakan ada, maka silakan. Saya Binbas mengatakan zakat profesi itu baru ada jika ya bukan dikeluarkan per gajian, tapi dikumpulin dulu selama satu haul setahun. Kalau seandainya setelah ditabung setahun ya nilainya sama dengan 85 gram emas, segram anggaplah 500 ke 85 berarti anggaplah 45 juta tabungannya. Nah kalau segitu berkeluar zakatnya. Ini pun namanya nggak lagi zakat profesi lagi sebenarnya. Jadi itu khilafiyah dan kita kadang-kadang bersikap toleran dalam masalah khilafiyah fikih. Jadi karena memang sangat banyak fikih yang diperselisihkan di zaman ini. Bukan hanya 10 tema, ratusan tema fikih berbeda. Kalau besok. Ya. Cukup kita akhiri bacaan dalam dan kafaratul majlis.